Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatil kiram thumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wasyuhada was salihin was sahabati wa tabi'in wa ila jamil malaikatil muqarrabin wa ila jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat khususan ila musannif hadzal kitab Syekh Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wali suhulati ta'alumina wali barakati ulumina wali husuli maqasidina wali salamatina fid dunya wal akhirah ala hadhihi ni'as salihah wa li kulli ni'atin salihah wa ila hadri Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Amin. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa melaksanakan salat Isya berjamaah. Kemudian kita lanjutkan bersama-sama mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang tertuang dalam Al-Qur'anul Karim, dan insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan sampai kepada surat Al-Fil, Alam Taro. Kalau kemarin kita sudah bahas surat Al-Humazah, sekarang kita lanjutkan kepada surat Al-Fil. Sebenarnya kalau kita mau mengkaji lebih dalam satu surat itu bisa beberapa kali pertemuan, tapi dikhawatirkan nanti terlalu lama, maka kita ambil kalau bisa per satu surat satu pertemuan. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fil Makkiyatun. Surat Al-Fil ini termasuk surat yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Khamsu ayatin, jumlah ayatnya cuma ada 5 ayat. Wa salasun wa isyruna kalimatan. Katanya jumlahnya dalam satu surat ini Al-Fil ini ada 23 kata. Wa sittatun wa tis'una harfan. Kalau jumlah hurufnya itu ada 96 huruf, mulai dari Alam Taro sampai yang terakhir yang berbunyi faj'alhum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Alam Taro. Alam Taro ini kalau ditafsirkan oleh Syekh Nawawi, ai alam tukhbir ya asyrafal khalqi. Ya, alam taro, tidakkah kamu tahu, ya? Alam tukhbir, apakah tidak ada kabar informasi yang sampai ya asyraful khalqi, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Qur'an ini memang isinya itu menjelaskan tentang kejadian-kejadian yang sudah terjadi, kemudian menerangkan yang sekarang terjadi dan nanti yang akan terjadi. Ini Al-Qur'an. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini alam taro ai alam tukhbir ya asyraful khalqi. Hai Nabi Muhammad, ya Muhammad, tidakkah sampai kepadamu informasi, ya? Au alam ta'lam, apakah kamu tidak tahu ilman rasinan bistimail akhbar al mutawatirah, tentang kejadian yang sudah diceritakan oleh banyak orang. Mutawatir itu artinya sambung menyambung.
Jadi kalau saya ibaratkan Al-Quran mulai dari pertama turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, kemudian kepada para sahabat, kepada para tabi'in, kemudian kepada tabi'in, kemudian sampai sekarang, sampai hari kiamat nanti, itu tidak terputus, mutawatir, sambung menyambung. Ini juga sebagai seorang pencari ilmu, kita kalau mau belajar itu harus ada sanadnya, sanad keilmuan. Jadi ada mata rantai yang menyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka termasuk ngaji Quran itu tidak boleh ngaji sendiri, tapi harus ada guru yang mengajarkan. Di mana guru ini dia sanadnya sambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya belajar kepada guru saya, kemudian belajar lagi kepada gurunya lagi, kemudian kepada gurunya lagi, terus nyambung kepada sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya mutawatir dan namanya yang disebut dengan sanad keilmuan. Jadi harus ada guru yang jelas, tidak boleh belajar secara otodidak, secara mandiri, itu nggak bisa. Nah, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada Nabi Muhammad, apakah tidak sampai kepadamu berita yang sudah masyhur, berita yang sudah banyak didengar oleh orang? Tentang apa? Ya, wa mu'ayyanatil asari dhahirah. Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlakukan ya pasukan bergajah. Yang kita sering dengar dulu ketika masih belajar, ya, itu diceritakan tentang pasukan bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, itu nanti diceritakan di dalam tafsir ini bagaimana kronologinya sampai bisa terjadi seperti itu. Kaifa fa'ala rabbuka, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhanmu bi ashabil fil memperlakukan ya orang-orang yang ingin menghancurkan Ka'bah dengan menggunakan kendaraan gajah. Qala Qatadah inna qaidal jaish ismuhu Abrahah al-Ashram minal Habasyah. Jadi yang sering kita dengar masyhur memang tentara rajanya ini namanya itu Abrahah al-Ashram minal Habasyah, dari orang Habasyah. Habasyah kalau sekarang itu orang Ethiopia, orang Afrika, ya. Faqala Sa'id bin Jubair huwa Abul Kaisum. Ada juga yang menyebutkan disebut dengan Abul Kaisum. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan tipu daya mereka fi tadlil, dalam kesia-siaan. Nah, dalam ayat ini wal hamzahnya ini litakrir, untuk menetapkan ya bahwasanya benar-benar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pasukan yang kuat dengan berkendara gajah ini diporak-porandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dikirimnya nanti yaitu burung yang disebut dengan ababil. Ya, nanti ada di dalam surat ini. Ai qad ja'ala rabbuka kaidahum fi takhribil Ka'bah. Bagaimana orang-orang yang ingin menghancurkan Ka'bah ini diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mereka kocar-kacir, bahkan mereka ini semuanya akhirnya tewas semuanya, mati semuanya. Fi ibtal bi andammarhum asna tadmir. Jadi benar-benar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sebagai pelajaran. Jadi kita membaca surat Al-Fil ini itu bisa kita ambil pelajaran bahwa orang yang menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan dibikin dalam keadaan yang mengenaskan. Termasuk tentaranya Abraha ini yang menggunakan kendaraan gajah. Dan gajah ini memang luar biasa kuat. Sampai singa pun itu kalah dengan gajah ini. Jadi kalau singa disebut dengan raja hutan itu sebenarnya masih adanya lebih kuat lagi sebenarnya. Karena singa pun juga takut dengan gajah. Jadi ini menggambarkan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kepada kita supaya kita mengambil pelajaran dari kejadian yang terjadi sebelum kita ini. Warsala alaihim tayrun ababil. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim pasukan yaitu burung ya yang disebut dengan ababil, tayron ababil, burung ababil. Nah, burung ababil ini sejenis burung apa sih? Maka nanti disampaikan oleh para ulama, ada beberapa yang meriwayatkan bahwa ababil ini sebenarnya berbagai macam riwayat yang menyebut tentang ababil ini. Ayat Taif yaitu kelompok burung. Rawa Ibnu Sirin, dalam satu riwayat dari Ibnu Sirin, Ani bin Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas, qala kanat tilka tayr tayran laha kharatim
ka kharatimil fil. Jadi diceritakan burung ababil ini katanya satu riwayat itu burung tapi dia semacam mempunyai belalai seperti gajah, ada kharatimnya. Wa akafa ka'akafil kilab. Kemudian kakinya ini, kukunya ini sebagaimana kukunya anjing. Jadi ababil ini dalam satu riwayat diceritakan itu paruhnya itu seperti belalai, kemudian kakinya, cakarnya itu sebagaimana cakar anjing. Ini satu riwayat. Warwa atau anhu qala tairun sudun ja'at min qibalil bahr faujan. Kemudian riwayat yang kedua, ababil ini disampaikan bagaimana kronologis ababil ini menyerang pasukan gajah itu. Disampaikan ababil ini adalah burung yang warnanya hitam, kemudian ja'at min qibalil bahr, yang datangnya dari arah laut, faujan secara berkelompok terus menerus, yang menyerang tentara gajah tadi itu. Ini yang kedua. Waqila yang ketiga, kanat balqa kal khatatif kama qalat Aisyah wa qala Sa'id bin Jubair, kanat tayran minas sama lam yura qablaha wala ba'daha. Yang ketiga, ababil ini disampaikan adalah semacam burung yang datangnya ini tidak diketahui, yang datangnya dari langit, kemudian tidak pernah dilihat sebelumnya, dan setelah peristiwa itu tidak ada lagi yang melihat burung semacam itu. Jadi memang benar-benar burung yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan pasukan gajah yang memang belum pernah dilihat oleh orang sebelumnya ataupun setelahnya. Jadi memang burung ini masih dalam kondisi yang memang belum pernah dilihat oleh orang sebelumnya ataupun setelahnya. Kemudian warwa Jubair an-Dhuhaq an Ibnu Abbas qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innaha tairun bainas sama wal ard ta'asha wa tafarrah. Kemudian riwayat yang keempat menyampaikan burung ababil ini tairun bainas sama wal ard. Jadi munculnya dari antara langit dan bumi, dan memang tidak diketahui dari mana tiba-tiba muncul aja begitu. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan apapun tinggal kun fayakun saja. Jadi tidak ada yang susah. Inna dzalika 'alallahi yasir. Jadi mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan apapun. Ya. Ingin menjadikan apapun terhadap dunia ini. Apalagi dunia ini kecil sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita pelajari di dalam ilmu alam, bumi ini kan termasuk planet yang kecil juga dibanding dengan planet-planet yang lain. Ya. Jadi ini supaya kita ini bisa mengambil ibrah bagaimana orang yang menentang Allah, termasuk Abraha dengan pasukan gajahnya ini diporak-porandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hanya mengirim burung yang bisa menghancurkan pasukan yang begitu kuat. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Tarmihim bihijaratin min sijil. Dan burung tadi, ababil tadi itu tarmihim, melemparkan kepada pasukan gajah bihijaratin, dengan batu, batu kerikil, min sijil, dari sijil. Sijil ini apa? Hijarahnya tinun mutahajjirun masnu'un lil azab. Jadi memang yang dibawa oleh burung ababil tadi itu, kerikil-kerikil kecil tadi itu tinun mutahajjir. Jadi tanah liat yang keras yang memang sengaja dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyerang pasukan gajah tadi itu, untuk menyiksa mereka. Ya, untuk menyerang dan menyiksa mereka. Yang diambil dari sijil, waqila bihijaratin min jahannam. Jadi sijil itu adalah tempat yang ada di jahanam, di neraka jahanam. Ya, dari neraka jahanam. Fa inna sijin ismun min asma'i jahannam, karena memang sijin ini juga termasuk nama salah satu daripada neraka jahanam. Jadi neraka itu memang banyak nama-nama yang disampaikan dalam Al-Qur'an. Ada neraka sa'ir, ada sijin, ada jahanam, ada wail, macam-macam. Tapi yang namanya neraka mah tetap panasnya luar biasa. Ya, maka nanti di sini disampaikan, di riwayat ini nanti dalam tafsir ini sampaikan. Jadi ketika kerikil batu kecil tadi itu
ketika menimpa kepala tadi itu langsung tembus kepada sampai ke duburnya. Begitu panasnya. Karena memang banyak riwayat menyampaikan panasnya api neraka itu 70 kali lipat panas api dunia. Jadi kalau ada air yang mendidih begitu panas yang bisa menjadikan kulit langsung hancur, itu 70 lipat kali daripada itu. Nah, tadi ini si batu tadi yang diambil sama ababil tadi ini itu ketika kena kepala itu langsung tembus ke dubur. Ya, ke dubur. Begitu tajamnya, begitu panasnya. Tarmihim bihijaratin min sijil. Jadi sijil ini adalah satu tempat yang ada di neraka jahanam. Dan itu yang diambil oleh burung-burung tadi yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan pasukan bergajah tadi itu. Tarmihim bihijaratin min sijil ay bihijaratin min jahannam fa inna sijin ismun min asma'i jahannam fa ubdilatin nun bil lam faja'alahum ka'asfin ma'kul. Maka apa yang terjadi? Diibaratkan di sini faja'alahum, maka Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan pasukan yang gajah yang kuat tadi itu ka'asfin ma'kul, sebagaimana daun yang dimakan ulat, ya, ngelinting. Jadi tidak rapi lagi. Jadi benar-benar hancur sehancur-hancurnya. Ai kawaroki zar'in akaladu ad-dud, sebagaimana daun yang dimakan oleh dud, oleh ulat. Makanya ini kadang dulu kita sering dapat kabar di WA itu dari Lebanon, pemimpin Hizbullah ya, Hasan Nasrullah yang kemarin baru wafat dibunuh sama Israel itu sering ada suruh membaca surat Al-Fil. Karena memang surat Al-Fil ini ya, itu memang kalau saya baca di dalam beberapa kitab, di antaranya dalam kitab Mujarabat Ad-Dirabi ini untuk menghancurkan musuh. Dibaca sekian ribu kali. Kemudian pas ketika dhamir tarmihim tadi itu ditujukan kepada orang tadi itu, kelompok tadi itu. Jadi memang dahsyatnya Al-Quran itu luar biasa ya. Dari segi bahasanya indah. Karena memang Al-Quran ini adalah mukjizat. Orang yang mendengar bisa luluh hatinya. Orang sekeras apapun hatinya bisa luluh dengan Al-Quran. Termasuk juga ya, cuman saja ini jangan sampai disalahgunakan ya untuk menyakiti orang dengan memakai ayat Al-Quran. Tapi kalau memang dalam keadaan musuh yang ingin menghancurkan Islam, ya saya kira ya memang sudah saatnya untuk menjadikan mereka dengan sebagaimana apa yang Allah perlakukan kepada tentara bergajah ini. Ya, jadi ini diantara salah satu faidah daripada surat Alam Taro atau Al-Fil ini, itu bisa untuk menghancurkan musuh. Jadi kalau ada orang yang zalim kepada kita, itu diantaranya itu diceritakan di dalam kitab tadi itu bisa kita cukup dengan membaca surat Al-Fil tadi untuk menahan ataupun menolak daripada kedoliman yang dilakukan oleh orang yang ingin menyakiti kita. Jadi dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala fajalahum ka'asfin ma'kul, sebagaimana daun yang dimakan ulat. Ruya an Abrahah bin As-Sabah al-Ashram itu Malikul Yaman. Jadi Abrahah ini adalah raja Yaman min qibali Ashimah an-Najashi, bana kanisah bi Sun'a wa sama al-Qallis. Jadi Abrahah ini dia sebenarnya itu dia punya rasa iri. Di Mekah itu ada Ka'bah di mana orang-orang datang dari seluruh penjuru dunia untuk melakukan ibadah haji di situ. Nah, Abrahah ini dia iri sehingga akhirnya dia membuat tandingan, membuat kanisah itu gereja yang dibikin di Yaman, di kota San'a namanya. Nah, itu tujuannya supaya orang-orang ini tidak lagi ke Mekah mendatangi Baitullah Ka'bah, tapi datang ke San'a untuk datang ke Qallis, namanya Qallis. Wa arada ayusarrifa ilaihi al-hajj fa kharaja min bani Kinanah rajulun wa taghawwada fiha lailan fa aghdabahu dzalika fa halafa la yahdimanna al-Ka'bah. Jadi dimulai dari rasa iri.
Dia iri kenapa orang-orang kok datang ke Mekah, datang ke Ka'bah ini untuk melakukan ibadah di situ. Maka dia ingin menjadikan orang ini tidak lagi datang ke Mekah, ke Ka'bah itu, tapi datang ke Yaman. Maka dia membuat gereja yang disebut dengan Qallis tadi itu, yang dibuat di kota Son'a. Itu tujuan awalnya. Kemudian rencana ini kemudian terdengar oleh salah seorang dari penduduk Mekah. Kemudian orang tadi ini karena dia tidak ingin peristiwa itu terjadi, pembelokan arah dari Baitullah ke Son'a tadi itu, kemudian ada orang yang mendatangi ke gereja tadi. Kemudian kalau di sini disampaikan itu gerejanya itu dikencingi, kemudian dilempar kotoran, sehingga ini yang menjadikan Abraha marah. Tapi sebenarnya banyak riwayat, ada yang mengatakan gereja tadi yang dibangun tadi dihancurkan. Tapi kalau dalam tafsir Syekh Nawawi ini disampaikan gereja yang dibikin oleh Abraha tadi itu dilempari kotoran, sehingga akhirnya Abraha ini menjadi tambah marah, ya. Makanya mengancam ingin menghancurkan Ka'bah. Itu awalnya dari situ sebenarnya. Makanya kemarin kita sampaikan, ya, di antara surat Al-Qur'an yang bisa memberikan perlindungan kita dari orang-orang yang jahat ataupun makhluk-makhluk yang jahat. Bukan cuma orang, tapi makhluk-makhluk yang jahat. Entah itu dari bangsa halus yang tidak kelihatan, ya, jin, setan dan seterusnya, atau dari orang-orang yang ingin berbuat jahat kepada kita. Itu di antara salah satunya kita membaca surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Dari makhluk-makhluk Allah yang jahat. Atau juga supaya dihindarkan dari sifat-sifat buruk yang ada dalam diri kita. Maka kita baca juga surat An-Nas, Al-Falaq sama An-Nas. Ini bisa